Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial memiliki bentuk. Pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang berbentuk akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional merupakan suatu bentuk integrasi yang tercipta karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, daerah Aceh yang terkenal dengan pertanian kopinya, sementara daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Dua daerah tersebut saling membutuhkan satu sama lain sehingga dua daerah tersebut berintegrasi berdasarkan kelebihan atau fungsi daerah masing-masing. Lalu ada integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan suatu integrasi yang tercipta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, dalam interaksi ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Contohnya adalah penerbitan undang-undang yang mengharuskan setiap individu untuk menghargai hak asasi individual lain. Faktor-faktor terjadinya konflik dan integrasi sosial. Adanya konflik sosial dapat menyebabkan kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat karena bertentangan dengan prinsip integrasi yang membangun kesadaran persamaan sebagai sama makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan sebagai saudara. Konflik terjadi bukan hanya antar masyarakat saja, tapi juga dapat terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Ada faktor penyebab terjadinya konflik sosial. 1. Perbedaan individu. Perbedaan individu ini berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa setiap orang itu tidak sama. Manusia itu makhluk yang unik dan istimewa. Tidak pernah ada persamaan yang baku antara individu dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, karena ketika kita menjalani interaksi sosial, tidak mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan yang lainnya. Sehingga perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang dan pola pikir, dan sebagainya. Kedua, ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Jadi kita tahu bahwa setiap kebudayaan mempunyai bermacam-macam keagamaan adat, kebiasaan yang membedakan dengan kebudayaan yang lain. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama bisa juga terjadi konflik, apalagi dengan kebudayaannya yang berbeda dengan karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok atau satu masyarakat yang tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya. Ketiga, perbedaan kepentingan. Konflik yang dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Jadi, perbedaan kepentingan ini juga merupakan faktor yang kuat yang menyebabkan terjadinya konflik karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Sehingga ketika dihadapkan dalam suatu masalah, demikian pula kelompok ini pasti ada kebutuhan yang tidak sama dengan kelompok lain. Lalu yang keempat, perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Maksud dari perubahan nilai terlalu cepat adalah dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dalam sistem nilai yang baru atau sistem nilai yang berlaku. Dan bentrokan kepentingan juga dapat terjadi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bisa juga terjadi bidang politik dan sebagainya. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Jadi, perubahan ini dapat terjadi di berbagai aspek dan perubahan yang terjadi secara cepat ini akan membuat keguncangan dalam proses sosial di masyarakat. Bahkan dalam terjadi penolakan-penolakan terhadap sebuah bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku lama. Lalu ada faktor penghambat integrasi sosial yaitu faktor secara internal dan eksternal. Internal yang pertama adalah adanya sikap individual atau kelompok yang masih sangat tradisional. Lalu yang kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Lalu ketiga, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang keempat, adanya sifat primordial yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Sedangkan pada faktor eksternal, satu,
adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Kedua, adanya ketidakmerataan pembangunan. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Lalu yang terakhir, keempat, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan kebudayaan. Konflik sosial terbagi atas beberapa, yaitu konflik sosial berdasarkan posisi pelaku, lalu konflik sosial berdasarkan sifat pelaku, ketiga konflik sosial berdasarkan waktu, keempat konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi, dan yang kelima adalah konflik sosial berdasarkan pengendaliannya. Salah satu contoh dari konflik sosial adalah seperti adanya demonstrasi yang terjadi pada mahasiswa pada tahun 1998 dan demo aktivis serta demonstrasi buruh. Juga ada konflik tertutup yang merupakan konflik yang diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya pihak yang terkait saja, contohnya pemberian gaji kepada karyawan WNI dan WNA di suatu perusahaan yang tidak sama, padahal peran keduanya bekerja setara. Namun konflik sosial ini belum muncul ke permukaan sehingga tidak diketahui oleh perusahaan siapa. Lalu ada contoh dari integrasi sosial yang terjadi, yaitu yang pertama, pelajar-pelajar di suatu sekolah yang memiliki seragam yang sama dengan simbol yang sama, warna yang sama-sama mencerminkan contoh dari integrasi sosial. Lalu yang kedua itu kesamaan derajat antara satu anak dengan anak lainnya di suatu keluarga yang tidak dibedakan, di mana orang tua menanamkan sifat integrasi sosial yang berupa tanpa membedakan anak pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Semua memiliki yang namanya kesamaan derajat. Lalu yang ketiga, tidak ada perbedaan antara anak kaya juga anak miskin. Di suatu sekolah, setiap siswa maupun siswa di sekolah punya hak dan kewajiban yang sama untuk belajar di sekolah. Lalu ada kegiatan gotong royong tanpa yang mana kaya dan yang mana miskin. Kegiatan gotong royong ini juga mempunyai suatu tujuan, yaitu menjaga keamanan dan wilayah pada setiap masyarakat, juga saling membantu tanpa membedakan mana yang kaya dan mana miskin, serta setiap wilayah yang ikut menjalankan sistem demokrasi. Juga ada sikap tanpa membedakan teman satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu adalah integrasi sosial merupakan suatu hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan dari kebudayaan, agama maupun etnis tanpa adanya perbedaan. Ibaratnya integrasi sosial adalah suatu upaya yang membuat masyarakat bisa saling membantu tanpa adanya perbedaan yang dilihat dari segi ras, agama, kebudayaan maupun etnis yang ada